Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah kepada kita semua dan juga nikmat sehat sehingga pada hari ini tanggal 10 Mei 2021 bisa melaksanakan ujian skripsi yang berjudul Efisiensi Teknis, Alokatif dan Ekonomis Bawang Merah di Kecamatan Batu Mamar, Kabupaten Pamekasan. Serta saya ucapkan terima kasih kepada jajaran dosen agribisnis yang telah membantu saya menyelesaikan tugas akhir ini. Yang terhormat dosen penguji 1 yaitu Dr. Elis Fauzia, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian, dan dosen penguji 2 yaitu Dr. Muhammad Rum, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian, dan yang ketiga Dr. Istiana Suprati, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen. Dengan poin pembahasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metode, 4. Hasil dan pembahasan, 5. Penutup. Pertama yaitu pendahuluan. Bawang merah merupakan salah satu produk primadona pertanian Indonesia dan memiliki potensi peluang yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi komoditas primadona daerah. Salah satu kabupaten penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur yaitu Kabupaten Pamekasan yang berdasarkan pada data Kementerian Pertanian Indonesia tahun 2016 yang telah diupdate, yaitu produktivitas bawang merah pada tahun 2017 sebesar 0,31 hektar per ton dan mengalami kenaikan tahun berikutnya 7,1 hektar per ton dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya 6,87 hektar per ton. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Nasional 2016 yang telah diupdate dari tahun 2017 hingga 2019, produksi pertanian di sektor bawang merah terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Pamekasan merupakan wilayah yang berpotensi untuk menunjang kenaikan produksi bawang merah nasional. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efisiensi teknis, efisiensi ekonomi, dan efisiensi alokatif pada komoditas bawang merah di Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, ilmu usaha tani, fungsi produksi, COG12, dan efisiensi. Yang keempat yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, ilmu usaha tani. Menurut Suratiyah 2015, ilmu usaha tani ialah ilmu yang menekuni perilaku seseorang mengusahakan serta menyinkronkan faktor-faktor produksi yang berbentuk lahan serta alam sekitar selaku modal sehingga membagikan utilitas yang sebaik mungkin. Yang kedua, faktor produksi. Pada kegiatan usaha tani, faktor produksi merupakan syarat pada setiap komoditas yang memerlukan faktor produksi yang sesuai dengan kebutuhan genetiknya masing-masing. Yang ketiga, COG12. Menurut Soekartawi 1994 dan Rivanda et al. 2015, fungsi produksi COG12 frontier merupakan penghubung antara faktor fisik produksi dan faktor produksi, dan letak faktor produksi berada pada garis isokuan yang dapat menentukan tingkat produksi dan biaya terbaik. Menurut Anggraini 2016 dan Khan dan Ali 2013, efisiensi produksi memiliki beberapa komponen yaitu efisiensi teknis, ekonomi, dan alokatif. Efisiensi teknis menurut Saptana 2016 yaitu keterampilan petani menggunakan input-input dengan teknologi tertentu dan menghasilkan output tertentu. Sedangkan efisiensi ekonomi menurut Saptana gabungan dari efisiensi teknis dan alokatif. Diartikan bahwa produk yang diwujudkan baik secara teknis maupun alokatif telah efisien. Sedangkan efisiensi alokatif menurut Saptana 2016 merupakan perhitungan dari hasil efisiensi ekonomi serta teknis. Yang keempat, penelitian terdahulu. Penelitian dengan memanfaatkan model fungsi produksi COG12 Stochastic Frontier telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Suprapti et al. 2014, Firdaus dan Fauziah 2020, dan Hasan 2019. Yang ketiga, metode penelitian dibagi menjadi 2, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data menggunakan metode multi-stage sampling, yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan menggunakan 2 kombinasi. Yang pertama, dengan mengidentifikasi kecamatan penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Pamekasan. Yang kedua, dengan mengambil sampel penelitian dengan sengaja atau purposif sebanyak 40 sampel dari total penduduk sebesar 90.572 jiwa. Metode analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dipakai yaitu adalah
fungsi produksi statistik COP12 dengan menggunakan estimasi maksimum likelihood estimate atau MLE dengan menggunakan 5 variabel, yaitu luas lahan X1, benih X2, tenaga kerja X3, pupuk urea X4, dan pupuk ZA X5. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, pendugaan efisiensi produksi. Yang kedua, analisis efisiensi teknis usaha tani bawang merah di Kabupaten Pamekasan. Yang ketiga, analisis efisiensi alokatif dan ekonomi usaha tani bawang merah di Kabupaten Pamekasan. Yang pertama, yaitu pendugaan efisiensi produksi berdasarkan tabel hasil estimasi fungsi produksi statistik frontier usaha tani bawang merah di Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah X1 torus lahan memiliki nilai T rasio sebesar 3,850 lebih besar dari T tabel sebesar 2,3030 dan memiliki nilai koefisien sebesar 3,14. Yang kedua yaitu X2 atau benih bawang merah dengan nilai T rasio sebesar 4,262 lebih besar daripada T tabel yaitu sebesar 2,030 dengan nilai koefisien sebesar 0,392. Dengan kata lain, dua faktor tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap produksi bawang merah di Kabupaten Pamekasan. Dengan pertambahan setiap 1% input dapat meningkatkan produksi bawang merah di Kabupaten Pamekasan. Yang ketiga yaitu tenaga kerja dengan nilai T rasio sebesar minus 1,805 yaitu lebih kecil daripada T tabel sebesar 2,030 dengan nilai koefisien sebesar minus 0,043. Dan X4 yaitu pupuk urea dengan nilai T rasio sebesar minus 0,124 yaitu lebih kecil daripada nilai T tabel sebesar 2,030 dengan nilai koefisien sebesar minus 0,10. Dan X5 sebesar atau Z pupuk ZA sebesar T rasio minus 1,699 dengan T tabel sebesar 2,30 yaitu lebih kecil dan nilai koefisien 0,097. Dari ketiga faktor atau variabel di atas tidak memiliki pengaruh nyata terhadap produksi bawang merah di Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Dengan setiap penambahan input pada ketiganya akan menurunkan produktivitas sebesar yang ditambahkan, yaitu analisis efisiensi teknis usaha tani bawang merah di Kabupaten Pamekasan. Sebanyak 40 petani atau responden yang telah efisiensi secara teknis yaitu sebanyak 39 petani dan sisanya belum mencapai efisiensi secara teknis dengan nilai rata-rata sebesar 0,852 dan nilai maksimum sebesar 0,998 dan nilai minimum sebesar 0,636. Yang ketiga yaitu analisis efisiensi alokatif ekonomi usaha tani bawang merah di Kabupaten Pamekasan berdasarkan tabel sebagai berikut. Pada efisiensi alokatif terdapat 40 responden atau petani dengan total belum mencapai efisiensi secara alokatif dengan nilai rata-rata sebesar 0,257 dan nilai maksimal sebesar 0,364 dan nilai minimal sebesar 0,216. Dan selanjutnya efisiensi ekonomi dengan 40 petani atau responden seluruhnya belum mencapai efisiensi secara ekonomi dengan nilai rata-rata sebesar 0,12 dan nilai maksimal sebesar 0,241 dan nilai minimal sebesar 0,191. Berdasarkan YEKTI 2017 dalam penelitian analisis efisiensi teknis alokatif dan ekonomi dikatakan efisien dengan memiliki nilai lebih dari 0,7. Yang kelima penutup yaitu yang pertama kesimpulan. Sebanyak 40 responden, 39 di antaranya telah mencapai efisiensi teknis dengan nilai rata-rata sebesar 0,852 dan juga sebanyak 40 responden atau petani belum mencapai efisiensi alokatif dengan rata-rata sebesar 0,257 dan juga sebanyak 40 responden atau petani belum mencapai efisiensi secara ekonomi dengan nilai rata-rata sebesar 0,12. Menurut YEKTI 2017, kegiatan usaha tani dikatakan efisien apabila telah mencapai nilai 0,7. Jadi, nilai yang tidak mencapai 0,7 belum dikatakan efisien.
Sekian presentasi dari ujar skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.